Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini Allah mengirimkan hujan di tempat kita ini dengan rintik-rintik yang sangat indah dan terasa dingin malam hari ini di tempat kita belajar, di tempat mengadakan majlis taklim ini, di pesantren Ribat Al-Murtadha Singosari Malang. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan rintik-rintik ini adalah hujan rahmat bagi kita semua. Bulan suci Ramadan yang tadi panas sekali sekarang sudah menjadi dingin. Mudah-mudahan hati kita juga diberi rasa dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Apalagi ya ikhwan, malam hari ini adalah tanggal 17 Ramadan ya. Itu kalau menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini di antara sekian dari pembahasan tentang nuzulul Quran ya, maka dipilihlah oleh sebagian ulama bahwa tanggal 17 Ramadan termasuk hari nuzulul Quran. Ini tentu ada beberapa pendapat ya. Walaupun sebagian orang yang tentu ini bukan bermadzhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari adanya peringatan nuzulul Quran. Tapi kalau kita enggak, kita ini kan warga Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi kita menerima para ulama terdahulu yang beristihad untuk mengadakan perayaan atau peringatan malam nuzulul Quran. Apa itu malam nuzulul Quran? Malam turunnya, awal turunnya ayat Al-Quran, gitu ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada di sini perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan nuzul Quran itu 17 Ramadan ya. Ada yang mengatakan oh enggak, 24 Ramadan, karena sesuai dengan malam Lailatul Qadar, maka di saat itu tepatnya tanggal 24 Ramadan. Ada perbedaan pendapat, tapi tidak masalah. Yang penting kita umat Islam, khususnya umat Islam ini ya, di Indonesia saya katakan, memilih tanggal 17 Ramadan ditetapkan menjadi tanggal hari besar nasional. 17 Ramadan jadi apa? Hari nuzulul Quran ini karena tepat saat itu, tepat dengan tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan. Jadi kalau untuk mengenang ini enak sekali gitu. Apakah boleh? Ya boleh. Kadang larang. Ya, kalau ada yang melarang itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang suka melarang-larang. Oh apa itu nggak ada dasarnya, bid'ah. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun mereka mendakwakan diri kami adalah pejuang Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sukanya kayak gini-gini katakan bid'ah, bid'ah dolalah, bid'ah sesat, nggak ada dasarnya, la aslalahu, ada aslinya. Ini kelompok bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas ya? Ini yang perlu kita pahami. Nah kita di Indonesia sudah terbiasa, namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu disingkat menjadi aswaja. Aswaja maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini kalau di dalam berfikih mengikuti salah satu empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kemudian di dalam bidang akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dan juga di dalam bidang tasawuf mengikuti Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yaitu yang menjadikan suatu ajaran bahwa tasawuf yang boleh diamalkan adalah tasawuf yang sesuai dengan syariat. Kalau ada tasawuf yang tidak sesuai atau menentang syariat, maka wajib ditinggalkan. Semacam itulah ajarannya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Maka itu diambil oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang khususnya ada di Indonesia. Jelas ya? Karena itu malam hari ini kita akan sedikit berbicara tentang malam nuzulul Quran. Saya persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sunnah hasanah peringatan nuzulul Quran.
karya Kiai Haji Lutfi Basori. Judul di atas dinukil dari cuplikan lafaz hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai dalam Islam sunnah hasanah atau amalan yang baik. Ya, ini lafaz yang saya pakai sebagai judul ya. Kok ada namanya sunnah hasanah? Biasanya dikenal adalah bid'ah hasanah. Kalau sunnah hasanah ini saya ambil dari lafaz hadis, man sanna, barang siapa yang sanna memulai fil islami, di dalam Islam itu sunnatan hasanah, sunnah yang baik. Kan gitu kan? Jadi saya mengambil judul dari kalimat sunnatan hasanah. Saya katakan sunnah hasanah. Kalau menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu istilahnya adalah bid'ah hasanah. Begitu. Apa itu bid'ah hasanah? Ya, mengadopsi dari perkataan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau mengumpulkan sholat tarawih dalam satu wadah atau dalam satu perkumpulan, yaitu sholat di masjid dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan diimami oleh seorang imam gitu ya. Melihat keindahan itu maka beliau mengatakan, ini sholat tarawih yang berjamaah luar biasa ini, dikatakan ni'matil bid'atu hadihi, nikmatnya bid'ah itu ya seperti ini, mengumpulkan sholat tarawih bersama-sama itu. Maka dari situ para ulama mengambil inisiatif memberikan nama sesuatu yang baru tapi yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan yang baik, dikatakan bid'ah hasanah. Tapi kalau dalam judul ini saja saya menggunakan istilah sunnah hasanah karena sesuai lafaz hadis sunnatan hasanah. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Biar saja anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Barangkali para pembaca agak terheran dengan kalimat pembukaan artikel ini, karena seperti tidak ada korelasinya antara judul yang diposting dengan penggunaan peribahasa tersebut. Baik, saya menggunakan istilah bahasa Indonesia ya. Katakan biar saja anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Ini misalnya begini, ini satu satu pameo atau satu istilah ya. Kalau kita berbuat baik ya, maka ada orang yang iseng gitu ya, membuli kita, padahal yang kita katakan ini suatu yang baik sesuai dengan syariat. Ya biar saja dia menggonggong, biarin kita tetap berjalan. Kurang lebih begitulah ya. Lanjut Ustaz. Namun bagi pejuang aswaja tidak demikian adanya. Memang benar, baik di zaman Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat belum pernah ketemu sejarahnya mereka itu mengadakan perayaan peringatan nuzulul Quran. Namun acara ini menurut aswaja termasuk sunnah hasanah sesuai dengan hadis Nabawi. Acara perayaan nuzulul Quran ini sangat rawan mendapat vonis bid'ah sesat oleh para pengobrol fatwa sesat. Pengobrol Ustaz. Sampai situ aja dulu Ustaz. Sedikit-sedikit aja saya terangkan ya, jangan banyak-banyak ya. Jadi begini, kalau ada orang non aswaja minta dalil, mana dalilnya Nabi pernah membuat peringatan nuzulul Quran? Mana dalilnya misalnya para sahabat atau Imam Syafi'i membuat peringatan membuat peringatan nuzulul Quran, mengundang masyarakat ya di masjid-masjid dengan menulis banner peringatan nuzul Quran, hadirilah yang akan pembicaranya Kiai Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan. Apa ada? Ya nggak ada lah. Ya, ini kan satu peringatan atau suatu acara yang dikemas karena dianggap ini adalah sunnah hasanah. Tahu nggak sih apa sih peringatan nuzul Quran itu yang dilakukan? Seperti kita malam hari ini, apa salahnya kita? Kita kan mengaji kan? Mengaji. Mulai kemarin kita mengaji kan? Nggak ada mengatakan bid'ah, nggak ada. Hanya saja andai kata malam hari ini kita bikin banner, misalnya kita tulisi, ya malam hari ini Majelis Taklim Ribat Al-Murtadho mengadakan acara nuzulul Quran atau peringatan nuzul Quran. Maksudnya apa? Kita berbicara tentang turunnya Al-Quran itu kapan, kan gitu kan? Sejarah Al-Quran bagaimana, ya dah? Pembagian-pembagian dalam ulumul Quran bagaimana? Khusus berkaitan dengan Al-Quran, maka itulah yang dinamakan nuzulul Quran. Sama dengan majelisnya kemarin. Loh, kalau ada orang tiba-tiba
Kalau kemarin saya ngaji biasa boleh enggak? Boleh. Kenapa? Itu majelis taklim. Kalau sekarang saya beri judul, boleh apa enggak boleh? Enggak boleh karena bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Ini seperti katak dalam tempurung. Artinya pikirannya cupat gitu. Masa kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh, padahal kemasannya sama. Kan aneh ini kan, namanya katak dalam tempurung. Pernah kan saya membahas begini. Dulu ada orang bertanya tentang masalah gambar, gitu ya, menggambar. Gimana dengan apa namanya foto? Maka udah boleh foto. Seperti ini fotonya Abu Yusuf Muhammad Ali Maliki ini kan ya. Udah boleh foto. Kenapa? Itu kan sama dengan patung. Kita katakan, loh, asalnya nggak begini, asalnya syutingan ini, hidup. Kalau syutingan hidup boleh nggak? Boleh. Kayak berita TV itu boleh, ya kan begini, bisa gerak-gerak gini kan ya. Terus kalau berhenti gini nggak boleh kan, itu gambar. Aneh. Padahal foto ini sama dengan gambar yang diberhentikan. Ya kan bisa kan, ada pause kan gitu kan. TV itu ada TV yang modern. Itu kalau ada misalnya main bola atau apa, bergerak begini, pause cek langsung diam gini. Jadi gimana akhirnya? Kalau bergerak halal, kalau berhenti haram, digerakkan lagi halal, berhenti lagi haram, apa begitu? Halal haram. Masa begitu agama? Ngaco ini ya. Ya, sama dengan demikian. Kalau kemarin kita mengadakan pengajian, juga orang-orang yang anti nuzul Quran, mereka mengadakan pengajian mengundang masyarakat. Ya, ceramah, sama ceramahnya. Gimana kamu ceramah? Iya, ini boleh, karena bukan nuzul Quran. Baik, itu kamu pengajian saya kasih framing nuzul Quran, langsung harum ya. La haula wala quwata illa billah. Kata dalam tempurung, dalam berpikir. Tidak ya? Lanjut Ustaz. Acara perayaan Nuzulul Quran ini sangat rawan mendapat vonis bid'ah sesat oleh para pengobrol fatwa sesat, yaitu kaum Wahabi Salafi. Hal ini karena mereka a priori terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang menciptakan amalan baru yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan kiriman pahala orang yang menirukannya, tanpa mengurangi pahala para penirunya. Barang siapa yang menciptakan amalan baru yang buruk di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosanya dan kiriman dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa para penirunya. Hadis riwayat Muslim. Iya, saya katakan orang-orang yang mudah untuk memvonis bid'ah dolalah, bid'ah sesat terhadap acara-acara semacam apa? Nuzul Quran, itu karena mereka tidak paham hadis secara utuh. Ya, tidak paham hadis secara utuh. Hadis apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Ya, barang siapa sanna memulai fil Islami, di dalam Islam itu sunnatan hasanah, sunnah yang baik. Ini saya katakan sunnah hasanah ya. Maka kana lahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, memulai sesuatu yang baru ya. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, ya, la yanqusu min ujurihim syai'a, dan mendapatkan kiriman pahala orang yang menirukannya, mengikutinya, tanpa mengurangi pahala pengikutnya tersebut. Jadi si pengikut tetap dapat pahala, yang memulai atau yang diikuti, yang ditiru, contohnya ini juga dapat pahala tambahan. Begitu. Sebaliknya, man sanna islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memulai di dalam Islam sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, maksudnya kebiasaan yang buruk, amalan yang buruk. Sunnah di sini adalah kebiasaan amalan, ya. Falahu wizruha, maka baginya itu, atau kana alaihi wizruha, maka baginya ini dosa apa yang dia kerjakan. Wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai', dan mendapatkan kiriman dosa orang yang menirukannya tanpa mengurangi dosa si penirunya. Jadi sini ada namanya amalan ya, yang bila mana itu dikerjakan karena belum ada, sebelumnya belum ada ya, nggak ada contohnya, tiba-tiba dia membuat contoh. Nah, kalau contoh ini dikemas dengan baik, maka dia mendapatkan pahalanya. Tapi kalau contoh ini adalah contoh yang buruk,
maka dia akan mendapatkan dosanya. Ya, jadi intinya di sini nuzulul Quran. Saya pribadi tidak tahu atau belum membaca siapa yang memulai mengadakan peringatan nuzul Quran. Ya nggak harus tahu, tapi ini peringatan adalah baik gitu. Ya, umat Islam nggak harus wajib tahu siapa yang memulainya, nggak wajib. Tapi suatu amalan ini, gitu ya, suatu amalan ini apakah cocok dengan syariat? Cocok. Apakah melanggar syariat? Tidak, maka boleh diamalkan. Contoh begini ya, Indonesia, kita bicara Indonesia ya, anak-anak kecil kita itu kan sering mendapatkan lagu-lagu lama, itu baik bu gurunya atau kalau di TK atau anaknya atau orang tuanya, maksudnya wali muridnya, nggak perlu tahu itu karangan siapa. Misalnya ada lagu balonku ada 5, saya tanya, apakah pak guru atau bu gurunya wajib tahu siapa yang mengarang balonku ada 5 ini? Kan enggak kan? Oh, ini pelajaran bagus, sudah diajarkan, ya kan? Kata-katanya baik, tidak kotor, tidak jorok, ya, tidak menimbulkan satu hal yang negatif, itu sudah dilakukan. Kan banyak kan lagu-lagu gitu. Apa harus tahu siapa sih yang penulis, orangnya bagaimana? Kan enggak. Ya, ini dalam dunia lagu anak-anak, oh ini bagus, ini lagu anak-anak untuk mendidik kan gitu. Seperti pelangi-pelangi alangkah indahmu, kan gitu kan? Bersabar. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, kan gitu ya. Ini oh ini bagus, kan gitu kan, bagus. Pelukismu agung, oh bagus ya. Siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oh berarti religi ini. Apa perlu kita ini kalau gitu? Kita harus tahu siapa yang memulainya, yang menulis, ya kan? Enggak. Oh ini ajaran kamu. Ya sudah selesai, dikerjakan aja kan begitu. Ya, demikian juga dengan amalan-amalan yang lain. Oh ini amalan bagus, nuzul Quran. Gak ada ini yang bertentangan dengan syariat. Orang diajak mengaji, diajak mengkaji apa itu Al-Quran, bagaimana riwayat Nabi Muhammad tatkala mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, kan begitu kan? Makanya boleh saja, ya kan? Yang keluar-keluar begitu Wahabi Salafi ini yang seperti kata dalam tempurung nggak bisa diikuti, menurut saya begitu ya. Kita harus Sunnah Jamaah lanjut begitu ya, ngajinya lanjut, nuzul Qurannya juga lanjut, begitulah. Ini yang paling efektif dan bijaksana. Lanjut Ustaz. Perayaan peringatan nuzulul Quran adalah termasuk amalan baru dalam Islam yang dirintis oleh para ulama yang zamannya sangat jauh sesudah berakhirnya zaman hidupnya Nabi Muhammad SAW maupun zaman para sahabat. Namun para ulama aswaja bermaksud mengamalkan hadis riwayat Imam Muslim di atas. Ya, kalau ditanya siapa yang memulai, kita tidak perlu tahu. Ya, kalau ada yang tahu alhamdulillah, tapi bagi kita orang awam tidak perlu tahu. Yang perlu diketahui oleh kita bahwa kita dalam peringatan nuzul Quran itu mengamalkan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Itu yang perlu. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Dapat dipastikan bahwa orang yang mengadakan atau hadir dalam perayaan peringatan nuzul Quran menandakan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Sedangkan mencintai Al-Quran itu hukumnya wajib, dan membaca Al-Quran itu hukumnya, dan membenci Al-Quran itu hukumnya murtad. Iya, orang yang hadir dalam peringatan nuzul Quran, panitianya, pembicaranya, yang hadir ya, panitia yang menyuguhkan makanan, itu pasti adalah orang-orang cinta Al-Quran. Orang mencintai Al-Quran itu ya baik kan gitu kan. Sungguh orang sangat elok sekali orang yang menjadi pecinta Al-Quran. Sebaliknya orang yang membenci Al-Quran itu bisa murtad. Dan kalau orang kafir maklum benci Al-Quran. Kalau orang Islam tiba-tiba benci Al-Quran, bisa murtad dia, ya dah. Membenci Al-Quran, membenci orang yang membaca Al-Quran, ini sama dosanya. Membenci orang yang menghormati Al-Quran, membenci orang yang mempelajari sirah atau sejarah turunnya Al-Quran dalam rangka maulid peringatan apa? Nuzul Quran. Ini adalah orang-orang yang zauknya tidak punya ini, zauk keislaman, apa ya, perasaan keislaman, rasa cinta, rasa rindu pada Al-Quran, tidak punya ini. Ya, hidupnya kering dia. Jelas? Nah, kita tidak begitu. Alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah ini penuh dengan rasa cinta Al-Quran, rasa rindu pada Al-Quran dan lain sebagainya. Akhirnya dikemas dengan istilah nuzulul Quran. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Dapat dipastikan
Lanjutnya. Dalam peringatan nuzul Quran selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini adalah perintah syariat. Betul, lanjut. Umumnya dalam perayaan peringatan nuzul Quran ini, panitia juga mengundang seorang mubaligh guna mengulas hal-hal yang berkaitan seputar Al-Quran, dengan tujuan agar umat Islam lebih mengenal dari dekat firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, maklumlah. Kalau sekarang ya saya di sini ya berbicara dengan Al-Qur'an. Tapi kalau di tempat-tempat lain, di masjid atau di musala-musala atau di kampung-kampung, itu kan mengundang pembicara. Apa yang dibicarakan oleh para dai-dai tersebut ya kalau berkenaan dengan Al-Qur'an, mendekatkan umat Islam yang hadir untuk mencintai Al-Quran. Oh, ini loh Al-Quran begini. Oh, kalau Anda membacakan Al-Quran satu ayat, maka Anda akan mendapatkan pahala 10 kali pahala, ya dah. Demikian dan seterusnya. Itu tugasnya dai-dai di dalam acara kegiatan nuzulul Quran. Ini bagus sekali kan gitu. Lanjut, Ustaz. Tentunya keterangan para ulama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi mengkaji keilmuan kitab suci Al-Quran ini termasuk majelis taklim yang sangat ditekankan Nabi Muhammad SAW agar dihadiri oleh segenap umat Islam. Ya, majelis taklim seperti sekarang ini kan ditekankan oleh Nabi kan, diperintahkan hadir majelis taklim. Nah, di dalam majelis taklim itu apapun bentuknya, maka dalam malam nuzul Quran membicarakan khusus tentang turunnya Al-Quran atau keilmuan berkaitan dengan Al-Quran. Jadi pasti ditekankan ya. Andai kata ulama-ulama zaman dahulu kala, para sahabat pun kalau tahu mereka ya, oh yang dimaksud nuzul Quran itu hadir majelis taklim, diterangkan dengan dai-nya atau ustadznya atau pengasuhnya terkait dengan hebatnya Al-Quran itu begini, mukjizatul Quran begini. Kira-kira gimana? Para sahabat yang senang dan gandrung dengan majelis taklim, andai kata terjadi di masa lampau pasti hadir apa enggak? Ya hadir. Karena yang demikian ini baik ya, majelis taklim ini majelis taklim yang baik, hanya isinya saja di saat yang tepat seperti malam hari ini dibicarakan tentang masalah nuzulul Quran. Lanjut, Ustaz. Di pesantren kami selalu mengadakan perayaan Maulid. Di pesantren kami selalu mengadakan perayaan peringatan nuzulul Quran ini tepat pada malam 17 Ramadan. Baik. Mengikuti pendapat Imam At-Tabari, yaitu setelah pelaksanaan sholat tarawih. Ya, kita kan seperti malam ini ya, beberapa tempat. Saya di sini juga begitu, di pesantren Ribat Al-Murtadha, di pesantren Al-Quran yang dibangun oleh ayah saya juga. Ya cuman hari tahun ini saja lockdown ya, tapi tahun-tahun sebelumnya juga selalu mengadakan di pondok-pondok yang lain yang tidak libur pada saat Ramadan. Biasanya selalu diadakan malam nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran ya dah. Dan biasanya dilakukan salat tarawih seperti malam hari ini kan, kita niat malam hari ini majelis kita diisi dengan nuzulul Quran gitu ya. Lanjut, Ustaz. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan oleh Imam Al-Waqidi dengan sanad dari Imam Abi Ja'far Al-Bakir. Beliau mengatakan bahwa pertama turunnya wahyu nuzul Quran kepada Rasulullah SAW itu hari Senin tanggal 17 Ramadan. Jadi sekalipun ada anjing yang menggonggong, kami tidak akan berhenti melestarikan sunnah para ulama terdahulu yang sudah memberi contoh tauladan baik, yaitu mengadakan upacara perayaan peringatan nuzulul Quran ini. Ya, jadi gini, saya mengatakan pesantren kita ya, alhamdulillah seperti malam hari ini kan kita mengadakan peringatan malam nuzulul Quran. Itu sesuai di dalam kitab tafsir Imam At-Tabari atau tafsir Tabari ya. Di sana tertulis juga diterangkan pada juz 1 halaman 628 ada. Di samping itu ada juga pendapat lain, termasuk adalah riwayat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir ya, karangan Imam Ibnu Katsir. Juga disebutkan, disebutkan bahwa menurut sebagian ulama gitu ya, nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun ada pendapat yang lain, ya sudahlah, kita mengambil salah satu pendapat dari para imam tersebut. Nah, ada korelasinya. Kalau orang Indonesia senang mengatakan 17 Ramadan sebagai hari nuzul Quran, maka dijadikan resmi sebagai hari libur nasional. Kenapa?
Karena saat itu juga bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Jadi ada dua sejarah yang sangat luar biasa dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Rawal Waqidi diriwayatkan oleh Imam Al-Waqidi bisanadi dengan sanad beliau an Abi Ja'far Al-Baqir, yaitu dari Sayyidina Abu Ja'far Al-Baqir annahu qala, beliau Sayyidina Abi Ja'far Al-Baqir itu salah satu dari dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau mengatakan kana ibtidaul wahyi, dulu pertama turunnya Al-Qur'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal itsnaini, pada hari Senin, lisab'a asyara lailatan khalat min Ramadan, yaitu pada tanggal 17 di malam Ramadan itu turunnya Al-Qur'an. Kapan itu? Tatkala Nabi berada di gua Hira, yang turun ayatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, terus Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ya, 5 ayat itu ya. Ini turunnya menurut sebagian pendapat juga kuat, ini Imam Tabari kuat, Imam Ibnu Katsir kuat, dan masih banyak tentunya. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat, sekali lagi ada yang mengatakan gitu ya, ada tanggal macam-macam, ada yang mengatakan tanggal 13 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 14 Ramadan, 16 Ramadan, bahkan ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan, dengan berbagai macam perbedaan pendapat. Tapi ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Kita ambil satu, ya namanya peringatan kan gitu, peringatan ya cukuplah setahun sekali itu sudah minimal. Kalaupun kita akan mengadakan tanggal 13 mengadakan boleh, 14 mengadakan boleh Ramadan maksudnya, 15 boleh, 17 boleh, nanti 23 boleh, 24 boleh, bahkan 10 sebulan penuh. Ini kan namanya Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Kita adakan tahun ini peringatan nuzul Quran, kita adakan sebulan suntuk di tempat kita. Boleh 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 boleh, nggak ada yang larang. Yang larang cuma satu, orang Wahabi Salafi saja. Yang lain yang melarang ya. Al-Quran tidak melarang, hadis tidak melarang, ulama salaf pun tidak ada yang melarang. Ya, karena itu biarlah mereka berkata apapun, tapi keyakinan kita di dalam memperingati malam nuzul Quran akan kita lestarikan. Begitu Ustaz. Jelas Ustaz ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada titik sudah ya. Baik, untuk berikutnya saya beri waktu pada Ustaz tadi, bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Monggo Ustaz. Alhamdulillah Kiai, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini. Pertama, pertanyaan dari hamba Allah dari Tangerang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pahala jariyah selalu mengalir di setiap dakwah Kiai. Amin. Afwan izin bertanya tentang hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam air kencing unta dan susunya mengandung obat bagi penyakit di dalam perut mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena belakangan ini marak sekali orang-orang, bahkan dai yang cukup populer di Indonesia, yang mengkampanyekan meminum air kencing unta sebagai media pengobatan. Bagaimana pandangan ulama madhab terkait hal ini? Atas jawabannya kami mengucapkan terima kasih. Baik, begini, memang ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini ya, meminum air kencing onta gitu ya, meminum air kencing onta. Baik, yang saya tahu itu yang pernah melaksanakan atau mengamalkan itu Ustadz Bakhtiar Nasir, yang saya lihat di videonya itu ya. Nah, bagaimana menurut pandangan para ulama? Pertama begini, saya paling tidak saya dan juga ini para santri ya, dan majelis yang saya asuh di mana-mana itu adalah majelis Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, atau mungkin gampangnya saya ini pengurus NU ya. Saya ini pengurus NU di wilayah saya di MWC ya. MWC itu adalah satu wilayah yang paling dekat yaitu di kecamatan. Jadi saya ini orang NU kan gitu. Jadi saya bicara dengan mazhab yang dianut oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu mazhab Syafi'i kan begitu ya. Nah, itu NU saya adalah NU yang mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari begitu Ustaz. Ya. Nah,
itu saya lihat bahwa di dalam kitab mazhab Syafi'i tentang masalah air kencing, maaf, namanya kotoran ya, kotoran binatang itu ada dua bagian. Pertama, kotoran binatang yang dagingnya tidak bisa dimakan. Contoh gini, harimau, boleh tidak kita memakan daging harimau? Tidak boleh, haram. Kucing, tidak boleh, haram. Kalau harimau mungkin agak berat juga ya. Kucing gitu ya. Nah, itu kucing aja saya kasih tahu ya, saya contoh ya. Tapi kalau ayam, boleh tidak kita makan daging ayam? Boleh. Kambing, boleh. Gitu ya. Apalagi yang nggak boleh ya, misalnya yang sekarang ini banyak di kalangan pencinta hewan itu, musang. Musang itu kan tidak boleh dimakan gitu ya, dagingnya tidak boleh dimakan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi di sekitar kita ini ada binatang yang dagingnya boleh dimakan. Sebut saja yang paling mudah, mulai yang besar itu onta, kemudian kuda, ya, sapi, kerbau, kemudian apa? Kambing, terus ayam, ya, ikan, kan gitu kan. Burung itu ada beberapa juga. Burung yang tanpa paruh, taruh bengkok ini ya. Ada, atau burung yang tidak ganas. Kalau Raja Wali itu ganas, dia makan segala tidak boleh. Ya dah, yang mencekram nggak boleh. Tapi burung misalnya burung jalan gitu kan, itu boleh dimakan dagingnya. Jadi ada hewan yang dagingnya boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Sekarang kita bahas dulu yang tidak boleh dimakan. Maka setiap hewan yang dagingnya haram dimakan, itu menurut mazhab Syafi'i, maka kotorannya, maaf ya, kotoran apa istilahnya ya? Maaf nih, tainya lah gitu ya. Tainya itu najis, kencingnya najis. Paham ya? Itu kenapa? Karena hewan ini gitu loh, dagingnya tidak boleh dimakan. Jelas? Maka kotorannya najis. Tapi hewan yang dagingnya boleh dimakan, itu ada dua pendapat menurut mazhab Syafi'i. Paling kuat sama dengan hewan biasa, yaitu najis. Jadi misalnya kotorannya ayam, kalau orang Jawa bilangnya teleknya ayam gitu ya, menurut pendapat yang kuat adalah najis. Satu ya. Tapi ada pendapat lain di dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Itu dikatakan Rawthul Ma'ul Tahirun. Pendapat kedua ini. Apa itu? Kotoran, baik tadi telek ya, kalau bahasa Jawanya, ya bahasanya Jawanya telek, atau kotoran ayam misalnya, atau kambing, ya itu Rawthul Ma'ul. Atau kencingnya ayam itu kencing ya. Kencingnya ayam misalnya, atau kencingnya kambing yang paling jelas ya, itu tahirun, suci. Sudah, ini perbedaan pendapat. Nah, ini kita belum mengatakan tentang minumnya ini ya. Tapi sudah ada dua pendapat, kita pahami. Sekarang onta dalam kasus ini dia termasuk dagingnya boleh dimakan atau tidak? Boleh dimakan. Baik. Sekarang hewan yang tidak boleh dimakan kita buang, sudah pembahasannya. Berarti kita fokus. Sudah? Nah, kencingnya onta itu menurut mazhab Syafi'i berarti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis atau suci. Sudah. Sekarang yang kalau kita katakan najis, selesai. Ya, berarti selesai. Kencingnya onta itu najis. Sudah. Yang kedua, kita mengatakan kencingnya onta itu suci. Sudah. Nah, kalau mengambil pendapat yang kedua ini, berarti boleh diminum. Pendapat yang kedua ini, karena suci ya. Ya, satu. Kalau mengambil pendapat yang pertama yang mengatakan itu najis, maka apa yang dikatakan dalam hadis ini itu adalah perkara yang darurat, khusus. Ya, maka tadawi berobat. Andai kata berobat itu nggak ada obat yang suci. Dokter spesialis yang valid terpercaya mengatakan, misalnya ya, ini sebut aja misal corona ini saja. Ternyata ini, misalnya ditemukan ya. Misalnya loh ya, sekali lagi misalnya ini, permisalan belum tentu terjadi ya. Misalnya itu ditemukan begini. Ternyata orang yang sakit corona misalnya, itu kalau makan daging apa yang haram ya, babi itu aja, babi dibakar itu bisa sembuh misalnya. Karena di dunia ini gak ada lagi obat corona,
adanya cuma daging babi dibakar, menurut mazhab Syafi'i pun untuk tadawi berobat dalam keadaan darurat maka jadi boleh. Jelas ya? Tanpa mengambil hukum yang halal. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa kencingnya onta itu najis kecuali untuk tadawi maka boleh, karena dianggap darurat. Apalagi kalau menggunakan pendapat yang yang kedua, yaitu kencing onta, karena onta bisa dimakan dagingnya maka boleh, artinya tidak najis. Ini juga termasuk pendapatnya Imam Malik radhiyallahu taala anhu dan Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, wa ba'du salaf. Imam Malik berkata, la yara ahlul ilmi abwala ma ukila lahmuhu wa syuriba labanuhu najasan ya. Katanya ahlul ilmi di sini menurut pemantauan Imam Malik radhiyallahu taala anhu ya, tidak ada yang mengatakan bahwa hewan yang dagingnya boleh dimakan dan susunya boleh diminum itu kotorannya najis, nggak ada, atau kencingnya najis, nggak ada yang mengatakan begitu menurut pendapat Imam Malik. Jadi dalam pandangan mazhab Maliki intinya bahwa kencingnya onta, kencingnya kambing, kencingnya apalagi itu ya, atau kotoran burung itu tidak najis, Ustaz. Jadi qaul mu'tamad indal Maliki. Ini paling utama termasuk, jelas ya, itu perbedaan pendapat. Sekali lagi, kalau menurut mazhab kita, minum seperti yang tadi itu, minum kencing onta itu, andai kata dadawi untuk berobat maka boleh. Begitu Ustaz. Jelas? Jelas. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kalau ada seorang muslim dia meyakini bumi datar, apakah berdosa? Bumi datar, nah ini permasalahan ini ya. Bumi datar atau bulat? Gimana nih? Enaknya bumi itu datar atau bulat? Ini sebenarnya kalau menurut saya ini pembahasan yang sudah usang, ya. Kalau para ulama, kalau saya pribadi itu mengikuti pendapatnya Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Karena Imam Ghazali ini adalah imam bagi Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya di dalam masalah akidah dan tasawuf. Ya, beliau mengatakan bahwa al-ardh kurawiyah. Apa al-ardh? Bumi ini kurawiyah. Apa itu? Bulat. Jadi menurut pendapat Imam siapa? Imam Al-Ghazali, ya, ahli tasawuf beliau ya, rajanya tasawuf, ahli tasawuf itu mengatakan bumi itu bulat. Ya sudah, saya mengikuti beliau. Ya. Adapun ada juga sebagainya orang-orang zaman dahulu itu yang mempermasalahkan ini bumi ini bulat atau datar, bulat yang bulat mengatakan begini, yang datar dengan dalil-dalil Al-Quran, yang bulat juga dengan dalil-dalil Al-Quran. Ya, yang namanya perbedaan pendapat. Namanya perbedaan pendapat. Tapi bagi saya yang terkuat itu adalah pendapatnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya bumi itu bulat. Begitu ya. Termasuk juga di antara lain ini dalam apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, dan ini termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas kan sahabat radhiyallahu taala anhum ya. Di dalam menerjemahkan ayat wa kullun fi falakin yasbahun. Apa itu ya ayatnya ya? Saya lupa saya ayatnya ya. Pokoknya tentang masalah malam, siang, ya, terus bintang ke bintang itu sudah yasin kalau wa kullun fi falakin yasbahun. Ya, itu. Artinya begini, saya ingin menerangkan keterangannya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, dan yang lain sebagainya dalam buku-buku mereka. Katanya begini, ayat wa kullun fi falakin yasbahun. Dan kullun semuanya bintang ke bintang atau jajaran apa namanya ini? Susunan bintang ke bintang gitu ya. Itu fi falakin yasbahun. Mereka itu berputar pada falaknya. Falak itu poros. Falak itu bentuknya mustadir. Mustadir itu apa namanya? Bulat, kurawiyah. Ini ayat ya, ayat. Ini yang diyakini oleh ulama-ulama bahwa mereka beranggapan atau berpendapat bahwasanya bumi itu bulat. Ya ikut itu Ustaz. Ya. Terus bagaimana? Apakah yang mengatakan bumi datar? Ya itu urusan mereka lah. Ya, urusan mereka. Tapi kalau saya meyakini bumi itu apa? Bulat. Terus saya juga
muskil Ustaz. Kalau bumi itu datar, saya sendiri punya iskal itu. Kalau saya katakan bumi datar, misalnya begini. Kalau bumi datar, berarti kan ada pojoknya, ya, ada pojoknya. Saya katakan ini, andai kata saya jalan, kalau bumi di datar, jalan terus ke sana, di sana kan jatuh kemana ini? Beda kalau bumi itu bulat, maka saya akan jalan terus berputar aja, tidak ada jatuhnya. Ini saya katakan ini datar ini ya, meja ini datar, ya kan? Mohon maaf ini. Kalau misalnya ini saya jalan ke sini, terus di ujung sini mau kemana kita? Kan jatuh. Jelas? Nah, itu satu. Yang kedua, matahari terbenam, matahari terbenam dan matahari terbit, itu muskil juga. Orang yang sebelah sana ini, orang sebelah sana, dia akan selalu tampak siang. Terus kalau bumi itu enggak bulat. Tapi kalau bumi itu berputar, bulat, maka orang itu akan bergiliran mendapatkan bagiannya siang, kan gitu kan? Ya dah, begitu. Makanya ada waktu 24 jam itu berputar terus. Ya, ini logika saja. Sedangkan kalau muncul dari bawah sini, begini ya, gimana kan kelihatan? Ya, nanti itu di sini, terus kan selesai nih. Oh berarti cuma apa ya? Naik turun ya lucu aja gitu. Gitu ya. Jadi kayaknya menurut saya sih mengikuti pendapat Imam Ghazali dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga sudah pernah dibahas, ya sudahlah. Maka kita katakan mudah-mudahan pilihan kita mengikuti imam kita, salah satunya Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu sudah benar mengatakan bahwa apa tadi? Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Gitu ya. Ya, itu aja pendapat saya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Mohon bertanya, adakah contoh perbuatan tahlilan atau yasinan untuk mayit yang langsung dari Imam Syafi'i atau tabi'in atau sahabat Nabi? Saya mohon kepada Allah agar Allah memberikan pahala, keberkahan dan balasan terbaik untuk Kiai Lutfi Basori jika berkenan memberikan ilmunya kepada saya yang dhaif ini, agar saya tidak tersesat di dunia ini. Sebagai catatan, kakek saya Nahdiyin menurunkan kepada saya banyak buku dan kitab, tapi saya belum mendapatkan keterangan dari pertanyaan saya itu. Jazakumullah khair. Baik. Sebenarnya kemarin sudah saya bahas, tapi tidak apa-apa lah, namanya juga tanya ya. Apakah ada tahlilan yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i? Kayak apa itu Imam Syafi'i itu tahlil atau memimpin tahlil itu maksudnya begitu ya? Atau kalau dari Imam Syafi'i lebih atas lagi Imam Zuhri, sampai Imam Zuhri, yaitu ulama dari kalangan ya tabi'in, misalnya Imam Tawus, gimana yang mereka tahlilannya, gitu ya? Atau lebih tinggi lagi, bagaimana para sahabat itu dulu mentahlili Nabi itu bagaimana caranya? Ya, begini saya katakan, ini jebakan Batman. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi Salafi, gitu ya, jebakan Batman. Kalau kalian terjebak, namanya juga jebakan. Apa sih baiknya jebakan? Gak ada baiknya jebakan. Ini tahlilan, ini perintah Nabi, kok dicarikan dasar dari yang dibawa Nabi itu gimana sih? Kan lucu ya, kan gitu ya. Sekarang begini misalnya, ini lebih ringkas nih. Kita berada di pesantren sini ya, berada di pesantren. Kebetulan saya pengasuhnya. Ini ada Ustaz Burhan, salah satu staf pengajar. Ustaz Hadi, salah satu staf pengajar. Ya ada. Kemudian saya mempunyai kebijaksanaan bagi semuanya itu. Misalnya, kalian siap-siap ya. Besok saya sewakan bis, saya ajak rekreasi misalnya. Mana maunya ini? Rekreasi atau kita ajak tur Wali Songo. Wah, seneng gak kalian? Tanya, gitu. Gimana bayar? Enggak, gratis dari saya. Nah, ini kan saya instruksi. Ya, kira-kira kalian masih tanya kepada Ustaz Burhan enggak? Minta kebijaksanaan. Apa perlu lagi? Saya sudah ngomong secara umum ini. Saya pengasuh di sini, pengasuh utama. Ustaz dua ini adalah pembantu saya di dalam mengajar. Perlu enggak para santri itu masih mencari contoh gimana? Apa bener? Ya saya sudah ngomong sendiri. Ini loh, jelas ya, bener ya para santri. Besok kita akan tur Wali Songo, semuanya gratis, semua biaya dari saya, termasuk juga sewa bis juga dari saya. Jelas. Siapa dijawab dijawab. Jelas keterangan saya?
Kurang jelas sampean cuma. Jelas keterangan saya? Saya tanya, ini ada Nur ini ya, Muhammad Nur. Perlu enggak Muhammad Nur itu cari dalil dari Ustaz Burhan? Perlu enggak Ustaz? Mas Nur ini, perlu enggak? Yang keras? Enggak perlu. Enggak perlu, kan sudah saya instruksi. Jelas ya? Begitu. Nabi ini instruksi, tahlilan itu instruksi, Ustaz. Instruksinya apa? Iqra Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayat kalian. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Kurang apa ini masih instruksi ini? Cukup, ya enggak? Gak perlu. Bagaimana caranya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i andai kata Imam Syafi'i tidak tahlilan, itu hak Imam Syafi'i. Kita juga punya hak apa? Yaitu melaksanakan sabda Nabi. Tapi alhamdulillah mazhab ulama Syafi'iyah ini mengadakan tahlilan. Oh, kita ini hidup di kalangan mazhab Syafi'i dan mengadakan tahlilan. Jadi nggak perlu mengorek-orek, ada jebakan-jebakan Batman. Ya kan? Begitu. Sekarang ditanya, apakah Nabi mentahlili putrinya atau mentahlili istrinya yang wafat? Ya, jawabnya begini, Nabi perintah kita baca surat Yasin untuk mayit. Itu jawabannya. Nabi perintah, ya sudah, sama ta'atnya Rasulullah. Begitu. Jelas ya? Ya. Jadi ini perintah Nabi selesai. Loh, Ustaz itu kan Yasinan. Iya, Yasinan kemudian ditambah dengan doa-doa, ditambah dengan tahlil. Ya, karena kalau Yasinan saja selesai, waktunya kurang panjang, maksudnya daripada ngobrol-ngobrol tambah subhanallah, tambah apa lagi? Astagfirullah, ya ditambah la ilaha illallah. Cuman orang Aswaji ini memang senang pada Allah SWT cintanya, sehingga sering mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya saking asyiknya zikir ini sampai kadang-kadang baca 100 la ilaha illallah. Nah, masyarakat orang awam mengatakan itu Yasinan apa baca tahlil? Tahlil itu apa sih? La ilaha illallah. Ya gak apa-apa, terserah kamu lah. Mau dikatakan Yasinan boleh, memang baca Yasin kok sesuai perintah Nabi. Tapi ada tahlil, ya gak apa-apa, kamu kasih tahlilan juga gak apa-apa, gak dosa kok. Seperti kamu mau mudik boleh, mau pulang kampung juga boleh, ya gak? Apa susahnya sih mengatakan mudik itu pulang kampung dan pulang kampung itu mudik? Kok ruwet, ya gak? Gak usah ruwet lah, ya gak? Mudik itu namanya pulang kampung itu mudik, ya gitu aja kan. Masa bahasa harus kemudian di-ball up sedemikian rupa, kan begitu ya. Jelas Ustaz? Itulah, jadi dasar kita pakai apa? Sabda Nabi, Iqra Yasin ala mautakum, ya, dan tambahilah dengan tahlil atau doa-doa yang lain, gitu Ustaz. Jelas? Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Madura. Kiai mau tanya mengenai tolak kinayah. Sampai mana batasan terjatuhnya talak kinayah? Syukran. Talak itu cerai kinayah. Ada cerai itu dua, namanya tolak cerai terang-terangan. Misalnya ada orang laki-laki bilang kepada suaminya, kepada istrinya, seorang suami bilang kepada istrinya, itu dikatakan saya mencerai kamu, misalnya talak satu. Nah, ini namanya sorih. Ya, ada yang ghairus sorih, itu kinayah. Apa ghairus sorih? Tidak jelas. Ya, ghairus sorih. Misalnya begini, kamu tak pulangkan ke rumah orang tuamu. Kamu ini suka marah, kamu suka ngambek. Misalnya sama istrinya bilang itu, kamu kok ngambek, setiap hari ngambek. Sudah, kamu tak pulangkan saja kemana? Ke rumah kedua orang tuamu. Kan tidak ada kalimat cerai, itu kan tidak ada kan? Talak tidak ada. Tapi saya pulangkan ke rumah kedua orang tuamu. Ini namanya kinayah. Maka kinayah itu perlu namanya niat. Kalau niatnya dia mencerai, jatuh talak. Tapi kalau niatnya menakut-nakuti, kan ada kan? Ini dimarahin gak selesai, uang gajinya, uang belanjanya dipotong tetap saja. Begini pokoknya sudah bermacam-macam dilakukan di rumah, kok tetap saja dia ini gak berubah, istrinya ini. Maka dia takut-takuti, kamu kalau tetap gini saja ngambek dan gak mau ini, dan sudah kamu mau tak pulangkan ke mana? Ke rumah orang tuamu. Kalau niatnya gini, misalnya niatnya agar sama orang tuamu itu kamu dinasihati, maka tidak jatuh. Karena niatnya biar dinasihati orang tuanya, namanya takwif, untuk menakut-nakuti. Tapi kalau niatnya aku
kamu pulangkan ke rumah orang tuamu, niatnya kamu saya cerai, jatuh cerai. Jadi perlu niat kalau kinayah. Sudah. Kedua, termasuk yang masalah kinayah ini dimasukkan menurut para ulama adalah cerai lewat tulisan. Kalau orang bikin surat, kalau sekarang WhatsApp, musim kan ya, atau SMS, ya. Ada seorang suami mencerai istrinya lewat SMS, itu pendapat para ulama sama dengan surat, yaitu kinayah. Kalau dia menulisnya niat mencerai, jatuh. Tapi kalau menulisnya, kadang-kadang menulis marah, dia nulis, gitu ya, nulis sudah di WhatsApp, kapan-kapan aja, belum saya niatkan. Sekali lagi, misalnya sekali lagi dia mengatakan itu, saya kirim ini ya. Ternyata belum mengatakan istrinya, kepencet tuh kan, waduh kekirim dulu kan. Itu kan namanya tidak niat cerai dia, ya dah. Maka tidak jatuh talak dia, namanya sama dengan kinayah. Jadi dalam menulis ini kalau diniati mencerai akan jatuh cerai atau talak. Tapi kalau misalnya nggak begitu, ya udah, ya karena masih belum sorry, belum jelas-jelasan. Jelas sudah? Jelas. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Banten. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kembali, Kiai. Islam melarang umatnya untuk ghibah dan suudzon kepada sesama muslim. Apakah larangan tersebut juga berlaku kepada orang-orang kafir? Maksudnya, bolehkah kita ghibah dan suudzon kepada orang kafir? Syukran. Baik. Jadi ghibah suudzon kepada orang kafir. Begini ya, ada keterangan. Pertama, kafir itu dibagi-bagi. Kalau kafir harbi, maka boleh. Itu pun ada catatan. Kafir harbi itu kafir yang memusuhi umat Islam, memerangi umat Islam, maka boleh dighibah. Tapi itu pun ada catatan. Ya, ada catatan. Pertama gini. Ya, yang kedua ada kafir namanya kafir zimmi. Maka kafir zimmi, karena ini dunia kemasyarakatan ya, kalau ghibah dan segala macam kan bukan dunia halal haram seperti makan daging kambing atau daging babi, kan bukan itu, kan dunia kemasyarakatan ya. Kalau yang namanya kafir zimmi, itu kafir yang dilindungi oleh Islam karena dia sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, dia bayar jizyah, dia melakukan apapun yang menjadi peraturan Islam. Andai kata dia mencuri, dia mau potong tangan sesuai dengan kesepakatan ya. Maka kafir zimmi itu hak hidupnya seperti umat Islam, itu tidak boleh dighibahi, tidak boleh ya kan? Bahkan juga darahnya pun dilindungi oleh agama Islam karena dia sudah bayar jizyah, jizyah itu pajak, pokoknya sesuai dengan syarat-syaratnya. Jadi kafir ada dua. Tapi kalau kafir harbi enggak. Kafir harbi kalau dia macam-macam ya kita bunuh kan begitu kan ya. Tapi bihaqil Islam ya. Bihaqil Islam itu dengan peperangan yang sudah disepakati lah oleh para ulama begitu. Intinya boleh dibunuh, boleh dalam peperangan. Jelas ya? Itu yang penting. Nah, ghibah terhadap kafir itu menurut Imam Ghazali sendiri ada batasan. Pertama, kalau kepada kafir zimmi tidak boleh ya. Sama dengan sama dengan kepada umat Islam ada tiga hal katanya. Orang ghibah itu ada tiga hal biasanya, yaitu liqasdil idza. Ghibah itu apa tadi? Menggunjing. Liqasdil idza. Apa liqasdil idza? Itu tujuannya dia menghibah karena diganggu atau dia mengganggu. Idza. Ya, Ustaz hari ini mengganggu saya, mengganggu misalnya mencuri saudara saya kan mengganggu namanya. Idza. Satu ya. Maka orang kafir zimmi tidak boleh kita niat mengganggu dia karena idza. Itu tidak boleh kita. Tidak termasuk juga ghibah tidak boleh. Yang kedua, tangkisu khalqillah. Kita menggunjing itu karena kekurangan jasadnya seseorang. Maaf orang cacat lah misalnya. Orang kafir ada yang cacat, ada yang sempurna. Ya kan? Kenapa itu nggak boleh? Karena bentuk tubuh manusia itu ciptaan Allah. Jadi kalau kalian menggunjing bentuk tubuh manusia, ya itu sama dengan menggunjing Allah, tidak boleh. Mau yang digunjing itu muslim atau kafir, tidak boleh. Bahkan kafir harbi pun tidak boleh. Kalau yang digunjing masalah penampilan tubuh, misalnya cacat, ya buta dan segala macam, tidak boleh. Jelas? Kemudian yang ketiga,
katanya Imam Ghazali, tadyi'ul waqti bimala, yakni orang menggunjing itu karena tidak menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak perlu. Di dalam hadis lain dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhuma la, yakni paling baik dari Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, tidak layak, kan gitu. Menggunjing itu suatu perkara yang tidak layak. Ya, terus bagaimana? Kafir harbi, katanya Imam Ghazali, kafir harbi itu boleh digunjing dalam urusan yang pertama saja, idza. Apa idza? Karena dia mengganggu. Dia memerangi kita, maka kita perangi mereka. Kita mengatakan itulah orang kafir yang itu begini-begini karena strateginya. Nah, strategi musuhnya yang kita gunjing itu boleh. Kita mengungkap strategi musuh itu boleh. Tapi kalau ada musuh misalnya, mohon maaf, ada musuh kita ternyata orangnya hitam, gundek, buah bulukan misalnya gitu ya, ya kita nggak boleh. Atau cacat kakinya, cacat wajahnya, misalnya wajahnya seperti tengkorak misalnya, terus kita katakan, oh ini kafir, dia seperti hantu, seperti, nggak boleh gitu ya, jelas. Karena yang digunjing adalah apa? Bentuk tubuhnya. Tapi kalau kita misalnya dia meledakkan rumah kita, wah ini kita gunjing, nggak apa-apa. Fulan dan fulan ini kafir, dia sudah ngebom rumah kita, maka kita cari dia, orangnya begini-begini, ayo kita, begitu boleh. Namanya idza. Jadi dalam bab satu saja yang boleh, di dalam menggunjing atau menghibah orang kafir harbi. Jelas? Ada lagi Ustaz? Sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi dalam tanya jawab seperti demikian ini ada bila mana jawaban-jawaban saya ada yang salah, tidak sesuai dengan standar syariat, saya senang sekali kalau ada yang meralat, bisa lewat nomor yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adalah aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi